kemudian memastikan agar agenda politik ke depan ini bukan agenda yang akan justru membuat rakyat ketakutan, akan justru membuat rakyat khawatir. Harusnya kita menganggap ini sebagai sesuatu yang rutinitas 5 tahun sekali tanpa perlu memecah belah lebih jauh. Bagaimana memastikan itu? Saya termasuk orang yang optimis bahwa rakyat kita adalah rakyat yang dewasa, bahwa rakyat kita rakyat yang semakin mengerti demokrasi dan mempunyai nalar terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi saya tidak khawatir. Pengalaman 2014 kita bisa lihat bagaimana seolah terbelah ya. Tetapi pemimpin-pemimpin di atas dan ditunjukkan oleh keteladanan Pak Prabowo walaupun kalah dan kita mempunyai sejumlah catatan tetapi bisa legowo menerima dan kemudian hadir di dalam pelantikan presiden. Saya kira yang akan datang juga harus begitu. Kalau nanti insya Allah Pak Prabowo yang menang, Pak Jokowi juga harus legowo untuk menerima Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi kita harus menikmati demokrasi ini. Jadi jangan khawatir kemudian ada pembelahan. Ya PKS misalnya, meskipun tidak bersama pemerintah, kita oposisi tapi loyal. Artinya ketika ada sesuatu program-program pemerintah yang mendukung masyarakat, mendukung rakyat banyak, kita dukung sepenuhnya. Kalau yang tidak bertentangan dengan rakyat, kita dukung sepenuhnya. Tapi kalau sudah bertentangan dengan masyarakat, dengan keinginan rakyat, ya tentu kita kritisi. Tidak perlulah kita khawatirkan hal-hal seperti itu. Mas Komeng? Saya meyakini bahwa politik Pilpres nanti tidak akan terlalu panas. Kenapa? Dan tidak akan panas. Karena? KPU sendiri, Komeng punya urusan, akan bekerja sama dengan perusahaan obat penurun panas. Jadi politik tidak akan panas. Politik tidak akan panas. Demokrasi ditentukan bukan hanya oleh yang menang, tapi justru oleh yang kalah ketika legowo untuk menerima hasil pemilihan. Anda sependapat dengan itu? Pelebelan tahun politik itu seakan-akan pembenaran terhadap tahun yang dianggap akan terjadi konflik antar komponen bangsa, antar partai politik, antar calon, saling menghina, saling mencaci maki dan sebagainya. Saya lebih setuju tahun ini disebut sebagai tahun demokrasi. Karena tahun demokrasi ini adalah pestanya rakyat untuk memilih para pemimpin. Maka demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. Dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Bukan dipimpin oleh emosi, oleh amarah, oleh uang, kapital dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu marilah kita jalani Pilkada 2018 dan Pileg Pilpres serentak tahun 2019 dengan suasana hati yang riang gembira, dengan tetap menjaga persatuan nasional sebagai keutamaan perjuangan bangsa kita. Seringkali rakyatnya tenang, rakyatnya adem, tapi seringkali justru yang memancing-mancing keademan, memancing-mancing ketenangan itu justru para elit politiknya. Jadi bisakah kita mendapatkan komitmen bahwa elit politik tidak akan memancing amarah dan tidak akan memancing konflik-konflik itu? Ya, saya kira semua harus berkomitmen bahwa tidak boleh terjadi kerusuhan, perpecahan hanya karena pilkada, hanya karena pilpres. Bahwa kita melaksanakan pilpres untuk membangun negara, itu yang menjadi tujuan kita. Ya, dalam pemilihan wali kota, bupati, gubernur selalu ada fakta integritas. Ya kan begitu. Fakta integritas itu kan bagaimana kemudian pemilu bisa pilkada itu bisa berjalan secara fair, ya. Jadi kemudian potensi-potensi konflik itu bisa dihindari ketika semua calon patuh dengan fakta integritas itu sebenarnya. Ya, saya termasuk terakhir untuk Anda, Bang Fadli, sangat optimis ya bahwa kita akan menjalani tahun politik ya, walaupun tadi saudara Ahmad Basarah tidak setuju. Baik. Tahun politik karena agenda politik yang banyak ini dengan damai, dengan baik ya. Apalagi kalau tidak ada kecurangan, tidak ada money politics, tidak ada korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, dan juga aparat penegak hukum juga bisa bersikap netral. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa On Stage Malang. Kita kasih tepuk tangan untuk seluruh wakil rakyat yang hadir. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Mas Komeng, terima kasih sudah menjadi panelis Mata Najwa. Dan seperti biasa di akhir Mata Najwa selalu ada catatan Najwa, tapi sebelumnya saya akan tutup majelis rakyat sidang kita bersama di Mata Najwa On Stage Malang. Kalau tutup, ketok palunya 3 kali. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin tepatnya. Kami datang dengan keyakinan besar. Kami bentuk diri di atas pengalaman, di bawah angin yang
Ini suara hati yang lantang terekam kegelisahan. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Rakyat seringkali didengar hanya jelang pemilu, lantas diabaikan setelah kampanye berlalu. Janji-janji manis diobral dengan begitu mudah, harapan-harapan palsu yang berharga murah. Kita tidak menuntut wakil rakyat yang serba sempurna, hanya meminta mereka konsisten antara laku dan kata. Menjaga amanah warga dengan serius, jangan kroni dan partai saja yang diurus. Jangan sampai wakil rakyat kita identik dengan dusta dan parlemen dianggap taman kanak-kanak belaka. Cemaslah pada rakyat yang mulai merasa muak, imaji tentang demokrasi sedang terancam retak. Bukan hanya diktator yang bisa menghancurkan demokrasi, tapi juga defisit kepercayaan dari rakyat sendiri. Mari jadikan demokrasi menjelma dalam sehari-hari, bukan sekedar ritual 5 tahun sekali. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Semua. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Terima kasih Bang Nasir, terima kasih sudah datang. Bang Fadlizon, terima kasih banyak sudah datang. Mas Komeng, thank you. Tak pernah berubah, kau masih saja dengan peran yang kau tak suka. Apa kata ayah, jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Lancangku yang merayu, maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar,